Rusia turun gunung usai Israel serbu Al-Aqsa. Konflik ini bisa meluas. Jangan macam-macam. Rusia pasang badan. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan kekhawatirannya usai pasukan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa dan menyerang jemaah. Bahkan Menteri Luar Negeri Rusia berinisiatif untuk memberikan bantuan untuk melawan para Zionis yang melakukan aksi tidak pantas pada umat Muslim yang tengah beribadah di Masjid Al-Aqsa. Moskow kemudian mewanti-wanti konflik meluas jika aksi penyerbuan polisi Israel ke Al-Aqsa selama Ramadan tahun ini tak segera diredam. Moskow menyampaikan kemarahannya yang serius terkait rangkaian eskalasi antara Palestina dan Israel yang berisiko menjadi konfrontasi pasukan dengan skala penuh, seperti yang terjadi berkali-kali di masa lalu, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova pada Rabu, seperti dikutip dari Anadolu Agency. Insiden itu terjadi di bulan suci Ramadan dan mendekati Paskah. Menurut Zakharova, insiden di waktu-waktu tersebut bisa membuat konflik makin meluas. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan bahwa situasi di Yerusalem hanya bisa selesai melalui kesepakatan politik. Kejadian yang melukai banyak penduduk dari Palestina tersebut mendapat sorotan dari berbagai negara termasuk PBB. Kami meneruskan fakta bahwa tak ada alternatif untuk memulai kembali proses perdamaian Palestina dan Israel di bawah kerangka hukum yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan prinsip solusi dua negara, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri. Rusia kemudian menuntut semua tindakan yang mengganggu proses perdamaian diakhiri dan menghargai status quo situs suci Yerusalem. Kementerian Luar Negeri juga menekankan akses bebas bagi semua perwakilan agama. Yerusalem merupakan kota suci bagi tiga agama, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Kami mencatat peran khusus perwalian Hashemit atau Hashemiyah Kerajaan Yordania di kota itu, lanjut Kementerian Luar Negeri Rusia. Selain itu, Rusia juga meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres untuk mencermati penyelesaian Palestina-Israel yang makin parah ini. Kemlu juga mendesak Guterres untuk melakukan analis sehingga akar masalah bisa ditemukan dan menyusun rekomendasi pemulihan stabilitas. Mereka menyebut soal rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB yang bakal berlangsung 25 April untuk membahas situasi di Timur Tengah termasuk isu Palestina dan untuk menghentikan kekejaman Zionis. Seperti diberitakan, Masjid Al-Aqsa kembali menjadi sorotan usai pasukan Israel menyerbu tempat itu dan menyerang jemaah pada Rabu malam. Pasukan Israel tercatat 2 kali melakukan serangan di Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan Ramadan. Di insiden pertama berlangsung pada subuh waktu setempat, dan salah satu saksi mengatakan sejumlah polisi ikut serta menyerang umat Muslim yang sedang beribadah. Lalu pada malam hari pasukan Israel kembali menyerbu Al-Aqsa. Kali ini mereka mengerahkan granat kejut dan memerintahkan umat Islam yang beribadah untuk segera pergi dari masjid. Masya Allah, Rusia bikin Fatah dan Hamas bersatu menyerang Israel. Barat kepanasan, lihat dua kubu ini mengguncang Zionis. Kabar mengejutkan datang dari Palestina. Bukan hanya peran Rusia yang memberikan bantuan senjata ke Hamas, namun dikabarkan Rusia telah mempersatukan dua kekuatan dahsyat antara Hamas dan Fatah disatukan. Hal ini sangat menggemparkan Barat dan para musuh. Bahkan Palestina sendiri juga sangat terkejut karena dua kubu pernah tidak sejalan. Dengan dipersatukannya dua kekuatan besar perlawanan Palestina,
Para tentara Israel dikabarkan semakin terdesak, belum lagi mereka harus menerima kenyataan jika Hamas mendapat bantuan amunisi dari Rusia. Hal ini semakin mengguncang kekuatan Israel. Sementara itu diberitakan sebelumnya, gerakan perlawanan Hamas dan partai politik Palestina Fatah akhirnya bersatu dan memiliki satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel. Persatuan ini terungkap dari dalam konferensi pers bersama di Beirut, Lebanon, antara lain dari anggota Komite Sentral Fatah Jibril Job yang berbicara di Ramallah dan Wakil Kepala Hamas Saleh Arouri yang berbicara melalui konferensi video. Keduanya mengatakan bahwa dua kelompok besar Palestina, Hamas dan Fatah, satu suara dalam memerangi rencana aneksasi Israel. Tahap saat ini adalah yang paling berbahaya bagi rakyat Palestina yang mengharuskan kita semua untuk menghadapi tantangan saat ini, kata Rojob. Kami ingin datang dengan visi strategis dengan semua faksi dari kekuatan nasionalis untuk menghadapi tantangan saat ini. Dia menekankan bahwa Fatah dan Hamas sekarang dituntut untuk menyatukan barisan mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Rusia menyambut baik ikrar persatuan yang dicapai antara dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas, yang memiliki satu suara dalam memerangi Israel. Kami sangat senang atas keputusan Fatah dan Hamas yang akhirnya bersama-sama membela kepentingan negara Palestina berdasarkan platform organisasi pembebasan Palestina, berdasarkan pembebasan Palestina, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, seperti dikutip oleh Rusia Today. Salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan untuk upaya bersama kita adalah mengembalikan persatuan Palestina, katanya, sebagaimana pikiranrakyat.com kutip dari Antara. Dia mengatakan Moskow mengandalkan semua perwakilan negara Arab untuk secara aktif mendukung upaya Palestina. Seperti diberitakan, Masjid Al-Aqsa kembali menjadi sorotan usai pasukan Israel menyerbu tempat itu dan menyerang jemaah pada Rabu malam. Pasukan Israel tercatat 2 kali melakukan serangan di Masjid Al-Aqsa sepanjang bulan Ramadan. Di insiden pertama berlangsung pada subuh waktu setempat, dan salah satu saksi mengatakan sejumlah polisi ikut serta menyerang umat muslim yang sedang beribadah. Lalu pada malam hari pasukan Israel kembali menyerbu Al-Aqsa. Kali ini mereka mengerahkan granat kejut dan memerintahkan umat Islam yang beribadah untuk segera pergi dari masjid.